Lahir dari sejarah dan disebarkan melalui cerita rakyat. Seperti itulah Langga diwariskan ke setiap generasi. Bela diri Langga adalah bela diri rakyat dan merupakan refleksi dari cara hidup sehari-hari masyarakat Gorontalo. Langga adalah buah karya seni masyarakat Gorontalo, sekaligus pedoman orientasi kehidupan bagi pelakunya. Gerakan Langga diciptakan oleh nenek moyang Gorontalo dengan nilai kearifan, jati diri serta unsur yang mengambil gerakan-gerakan dari alam dan kehidupan, sebagaimana filosofi hidup masyarakat Gorontalo. Penyebar Langga di Gorontalo itu adalah seorang aulia yang sangat dituakan di sana, oleh sebab itu menjadi di hikayat di Langga itu adalah Ilato atau raja atau Ilat. Kenapa disebut Ilato? Ternyata di dalam hikayat itu Ilato ini sangat luar biasa kepandaiannya dalam ilmu olah kanuragan, di mana dia di saat dia berdiri kemudian bisa tiba-tiba berdiri di wilayah yang lain. Oleh sebab itu maka disebut Ilato. Ketika beliau menjelang wafat, maka dikumpulkannya beberapa muridnya. Kemudian itu beliau meneteskan air mata, dari tetesan air mata itu kemudian dipancarkan kepada mata para muridnya. Nah, kemudian itu yang menjadi oleh para murid, itu yang disebut dengan pitodu. Walaupun gerakan Langga berkaitan erat dengan aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti gerakan memanjat pohon kelapa, berkebun, ataupun menyeberang sungai, namun tidak berarti bela diri tradisional ini mudah dikuasai. Sulitnya menemukan pelatih Langga membuat keberadaan Langga terancam di tengah masyarakat. Lambat laun bela diri Langga itu sudah mulai terpinggirkan. Nah, sampai saat ini kita agak sulit untuk melihat perkembangan Langga yang hampir punah. Nah, oleh sebab itu pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya mengembalikan kembali
langga itu menjadi olahraga tradisional ya dalam konsep akademis atau pembelajaran. Amu Abunio atau akrab dipanggil guru adalah seorang pelatih langga yang terus mencoba melestarikan bela diri tradisional ini. Berprofesi sebagai seorang petani, membuat guru dapat terus mengasah kemampuannya dalam bela diri langga melalui setiap gerak aktivitas yang dilakukannya setiap hari. Dalam rangka mencari sejarah atau gerakan-gerakan Longgo dan Langga di perguruan Wati Ilu Barakati. Sebagai upaya melestarikan langga di sela-sela kesibukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bertani, guru membuka kesempatan bagi anak muda di Provinsi Gorontalo agar seni bela diri tradisional ini dapat kembali populer dan diwariskan ke generasi selanjutnya. Baru namanya saja Wati Ilu Barakati. Jadi besi yang punya berkah, artinya bukan yang bunuh-bunuh orang, bukan berkah bunuh orang, ini besi, bukan. Wati itu besi, Wati Ilu Barakati. Nah, ini dengan adanya berkah, sokapan dari dahulu kala, sokapan mahasiswa itu atau dari UNG ini masuk perguruan Langga atau Longgo ini. Tapi nanti sudah tahun ini, itu saya anggap itu dinamakan itu Wati Ilu Barakati, itu berkah, sudah berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seni dan tradisi dalam bela diri langga tidak dapat terpisahkan. Bukan hanya dalam hal olah tubuh saja, melainkan juga dalam hubungan spiritual yang terkait erat dengan sejarah kebudayaan Gorontalo. Ya Rasulullah tiru panggalot pilu tutun la aulia lulun dalam apilih berkat upo bisa mi alama utipung ambil tutun la tolong kau manja apa ngasat kilo tambi nah apa satet tai kubalaja telangga manja tutun la tawa il bab tawa il kah pilih amul lolih ya boleh hingga labe tungol poli nunggu bilu aduk poli to tambah tibotia malu bulu tambah timule mulai ambung bulu talawa dia mengingko lak beli mengolit tah pon amai ta ambua tetap tilo tah hepo huimau hepo pehumau ngopong potolo. Jika di zaman raja-raja setiap murid yang akan berlatih langga akan ditetesi dengan air mata Raja Ilato yang dinamakan prosesi pitodu, maka saat ini pitodu tetap dilakukan dengan menggunakan minyak ramuan khusus yang diambil dari air kelapa. Ramuan ini adalah rahasia turun-temurun yang guru peroleh dari kakek buyutnya. Sampai dia berkaitan dengan minyak ini, berhubung pada masa itu yang jadi langga atau Longgo ini kan aulia ini cuma berdoa, muhile dua. Jadi muhile dua, patau mau walai ponulio itu polo hiema, tetamu mau langga mau ngalauti dia muhile. Itu tilah lima lo air malo yo walaupun lo ponulio utio lo hile pokoknya tuh lo pilih langga atau manja lo muncul me lo ilu manggu me buat tahilang langga. Nah itu namanya langga ini tahilang langga karena sesuai permintaan hile lo aulia bait. Sampai dia berkaitan itu lo minyak itu kenapa cuma minyak orang lain punya kan kalau oleh Raja Ilato mungkin dia bilang ponulo aulia betul itu. Jadi kalau orang tidak mengenal ini, tidak mengenal sejarah kelapa ini, bingung sekali. Tapi kalau saya memang saya percaya itu betul. Setelah aulia siapa?
Setelah raja siapa? Setelah umpama berbicara nabi, setelah nabi siapa? Jelas kita kan. Jadi kita ini berbicara yang mana yang positif, artinya yang nyata. Dongku mak molohe aulia atau ton aulia nama-nama masati. Itu kan. Nah, jadi kita sedangkan Allah katakan kita harus penuh syariat. Artinya syariat. Dan sedangkan Muhammad itu Allah Muhammad. Walau Allah syariat itu Muhammadi. Apalagi itu manusia, kita kan dong mau syariati, mau syarati, wah itulah penuh syarat itu. Hamala betul bongok betul wololo. Yang merah memang artinya yang merah itu bukan sembarangan kelapa merah. Itu diibaratkan yang kelapa merah ini yang semacam warna yang di dalam tubuh kita. Uto delamo batangan to butikan, to delamo batangan to butikan putu, polantapo, o dilato, o polu, o oile. Ini 5. Jadi yang mana artinya modelo walanto warna ton modelo walanto to saat itu sudah mau pulang, artinya sudah mau imbihita Pak. Nah ini. Jadi itu kelapa itu yang mau diambil, warna itu, yang 5 macam ini. Sampai ditetes di mata itu, karena di situ kan kelincahan artinya kita mau satukan. Mau potueu lo mau pokonia abuti, udu lo abuti potueu wol. Roh 2 ini yang bagaimana sampai jadi satu. Karena tergantung di situ. Walau kasarima roh kasar bilang jangan. Tapi yang halus ini ngana ini apa? Nah, itu ini bagaimana cara sampai dia bisa bersatu. Tanpa dia kita tidak bisa bikin apa-apa. Biarlah kita siram dengan apa. Kita tidak satukan dia untuk apa? Karena itu kekuasaannya juga. Makanya sebelum saya bikin apa-apa, waktu dong kumuhile. Ya artinya ini hihile bopende itu. Ya Rasulullah tidur panggala atau peleh. Tonla aulia loh dalong kupile barakati. Nah itu kan hihile. Nah, jadi bukan kita memantapkan supaya mate itu di dong kumuhile puati boleh maata. Nah, itu. Proses pitodu ini merupakan prosesi yang masih dilestarikan sampai saat ini. Selain dipercepat, dapat mempermudah dalam menguasai gerakan-gerakan langga, baik yang diajarkan oleh guru langsung, ataupun didapat lewat ilham bayango, atau juga melalui mimpi yang diajarkan oleh sosok lelaki tua. Pada prakteknya sekarang itu pitodu adalah yang masih melekat di tradisi bela diri langga. Dengan adanya pitodu ini, ketika Ilato ini meneteskan air matanya, kemudian tiba-tiba para muridnya, beberapa muridnya ini sudah seakan-akan memeragakan sebuah gerakan-gerakan yang menyerupai gerakan bela diri. Nah, oleh para orang sekitar, mereka menganggap bahwa hilangga-langgawa. Maka hilangga-langga itu orang yang bergerak-gerak dalam bahasa Indonesia. Oleh sebab itu menjadi disebut oleh masyarakat langga. Prosesi pitodu juga untuk menghargai tradisi yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat Gorontalo selama ini. Sebagai tradisi bela diri, langga bertujuan untuk memperkuat naluri manusia untuk menghadapi berbagai ancaman dan bahaya. Uniknya, gerakan dasar dalam langga tidak hanya berasal dari gerakan yang bisa dilakukan oleh masyarakat sehari-hari. Langga juga mengadopsi gerakan yang ada di alam sekitar, seperti menirukan gerakan ayam jantan, ular,
atau burung elang. Kalau dulu bela diri, kalau saya ini pengenalan diri. Siapapun yang mengenal dirinya, bahkan dia mengenal Muhammad. Siapapun mengenal Muhammad, bahkan dia mengenal Allah. Nah itu, karena kesopanan itu. Karena umailo ilarangnya lo ya itu tak usombongi, wa ukataburu. Beberapa gerakan dasar dalam langga antara lain sikap kuda-kuda atau dudu tao, pukulan punggo, tendangan, tangkisan, langkah, kembangan, sapuan, dan juga kuncian atau punggo yang juga mengandung unsur-unsur tarian sehingga memperindah gerakan langga. Kalau sumpah langga ini, jangan sampai ngana pukul duluan, itu larangannya. Dia mah ohya tahu, ohya mah batangan. Nah, itu kan itu istilahnya wanu dia mau hello tahu itu kan artinya bukan dia sosombong, bukan. Ohya mah batangan, kok dulu hepoma. Apabila mah iloheta dia iloheta atau dia mati lalama mah ohe batangan deh bo. Tetolo iya. Itu ulo artinya kesopanan itu karena itu kan popoli piili ya popoli itu karena itu Allah keyakinan lang. Dengan semua nilai-nilai yang terkandung dalam bela diri tradisional langga ini, langga tidak hanya sekedar menjadi tradisi untuk melindungi diri saja, namun lebih dari itu, langga juga memberikan dampak positif dari segi kesehatan, kebugaran, membangkitkan rasa percaya diri, melatih ketahanan mental, mengembangkan kewaspadaan diri yang tinggi, membina sportivitas jiwa ksatria, dan juga menanamkan disiplin serta keuletan yang lebih tinggi. Langga ini sangat beda sekali karakteristiknya dengan bela diri Nusantara yang lain. Di mana di dalam langga itu, dalam fokusnya, dia lebih pada tidak berkarakter membunuh. Ya, ini karakteristik langga. Oleh sebab itu, dia lebih karakter kepada kewibawaan. Di mana ketua setelah langga ini kemudian kalau orang dulu di masyarakat Gorontalo, kalau dia punya kewibawaan yang sangat baik, kemudian dia menguasai secara baik langga, ketika ada kerusuhan di masyarakat, seorang tetua langga itu muncul, pasti semuanya takut. Karena bukan persoalan karena bela dirinya, tetapi karena kewibawaannya. Inilah yang kita harus tampilkan di bela diri langga. Bukan kepada karakter bisa karakter bela dirinya, ya gerakannya, tetapi adalah yang bisa dipancarkan oleh bela diri langga itu ketika dia latihan bela diri. Karena untuk menjaga dirinya itu harus juga menjaga apa yang ada pada dirinya. Secara kesana kan tadi begini. Itu. Ya, pegang itu. Nah, kalau nganten pegang ini, awas. Nganten pegang itu. Nah, makanya begituan. Nah, gitu. Lepas itu. Gitu. Ya. Kokoni abu mau ngelepon, mau mai, mau lari, untuk tonti, tet,
Karena tingginya nilai filosofi yang terkandung dalam olahraga tradisional Langga, tidak diperkenankan bagi para pelangga untuk menggunakan kemampuannya dalam hal-hal negatif. Selain dalam keadaan terdesak untuk melindungi diri, menolong orang lain, atau pementasan saat menyambut tamu dalam sebuah prosesi acara adat, teknik Langga hanya dapat dilakukan saat di arena pertandingan saja. Tersandar di batang bulokan wit. Palo wit. Dia bila mati mah long-long bulo lingga limo mapai. Palo karena pepokonnya ala ali. Sandaria di hilaman itu sandaria. Jadi ini hilaman coba tiulah. Tiulah mat. Tiulah. Jadi anu album ya dia lu bola teh bawa anu itu harus setia. Jadi mau talal tak apa boleh itu mata. Ini perhatikan. Kok bila ti, wan lokonnya ti mau tetep. Ini. Tepo, kok bila wet. Kenapa ada delong? Di pala alat ti. Di telmong. Tet. Ti tet we. Ini minta apa data? Coba kita metode poli. Coba mai. Padimai. Untuk pelestarian Langga ini, di mana kita sekarang pada 2009 itu pemerintah provinsi sudah mengusulkan Langga menjadi budaya tanpa benda Provinsi Gorontalo. Agar supaya bela diri Langga ini tidak punah, maka kami di Universitas Negeri Gorontalo, khususnya di Fakultas Olahraga dan Kesehatan, dan lebih khusus di program studi pendidikan kepelatihan olahraga, itu sudah menjadi satu mata kuliah penciri jurusan. Nah, ini salah satu upaya kami dalam melakukan pelestarian bela diri Langga. Walaupun secara tradisional bela diri Langga tidak memiliki standar bentuk lapangan pertandingan, namun ada ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak boleh diabaikan, seperti penggunaan baju dan celana bagi para pelangga. Baju dan celana haruslah yang terbuat dari bahan kain katun warna hitam. Tidak hanya itu, kepala para pelangga juga biasanya dipakaikan pingo atau payungo. Para pelangga juga harus mengenakan sabuk atau ikat pinggang dari sarung dengan model lilitannya sesuai dengan adat setempat. Dan pada pertandingan Langga, ketentuan wasit haruslah orang yang benar-benar menguasai bela diri Langga. Bangsa yang kaya adalah bangsa yang menghormati dan melestarikan tradisi leluhurnya. Apa yang dilakukan oleh Guru Amu Abu Nio dan para muridnya ini adalah upaya agar Langga bisa terus bertahan dan diwariskan dari generasi saat ini ke generasi selanjutnya.